Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah munazzilul kitab ala qalbi Muhammadin nabiyil ummiyin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jemaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Allah kembali berikan kepada kita kesempatan untuk dapat mengikuti kajian tafsir tematik dengan rujukan Tafsir Munir fil Aqidati wa Syariati wal Minhaji. Dan kita masih membahas yakni surat Al-Baqarah. Yang lalu kita membahas mengenai tentang menceraikan istri atau al-mutallaqatu. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita catat di dalam ayat 234 235 kemarin ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita mengenai tentang bagaimana kita itu melakukan hubungan dalam rumah tangga. Di dalam ayat 233-nya bahkan kita membicarakan juga mengenai tentang kalau kita bercerai dan kita punya anak, apakah boleh seorang istri itu meminta upah untuk menyusui anak kita? Nah, pendek kata, kalau kita baca dari ayat 231 ya, Islam ini memang begitu sangat sempurna. Dan Quran itu diturunkan secara runut. Makanya tafsir ini dibuat secara sistematik. Jadi beberapa ayat satu judul ya. Umpamanya kemarin 230 itu ada tuh tolak, bilangan tolak. Berapa kali kita menceraikan itu, ya kan? Ada tolak yang boleh kembali dan ada tolak bain, tolak 3. Kalau orang menceraikan sekaligus jatuh tolak 3 itu nggak mungkin. Maka tolak itu bagi setiap laki-laki yang menceraikan istrinya, kecuali kalau terjadi perselingkuhan pada istri itu dan tidak bisa dipertahankan lagi, maka boleh saja karena prosesnya itu sudah panjang, kita sekaligus menjatuhkan tolak 3. Dan itu memang sudah nggak ada jalan lagi. Tapi kalau wanita yang melakukan khulu kemarin, maka sekaligus itu sudah pasti jatuh tolak 3. Khulu itu
wanita menceraikan suaminya. Ini ingat. Nah, setelah Allah itu mengajarkan kita untuk bagaimana kita membangun hubungan dengan mantan istri kita, ya kita bisa bercerai dengan istri kita. Tapi anak itu nggak pernah meninggalkan kata bekas anak, dan anak itu tetap menjadi anak laki-laki. Karena dalam pernikahan itu, dalam hadis dijelaskan, hadis ini Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, wal mar'atu ra'iyatun ala amwali wa auladi zaujiha. Jadi kalau kita lihat ayat ini, apabila seorang istri itu menceraikan suami dengan sendirinya, maka terjadi tolak 3, tolak bain yang tidak boleh kembali lagi. Nah, setelah itu kita berbicara mengenai tentang bagaimana kedudukan anak. Jadi kalau istri kita itu memang dia ingin mengurus anak kita, karena memang tugas seorang istri itu wal mar'atu ra'iyatun ala amwali wa auladi zaujiha. Jadi tugas istri itu adalah menjaga kekayaan dan martabat suami serta memelihara anak-anak suaminya. Maka apabila terjadi perceraian, maka istri itu berhak, kalau memang kita menyerahkan pengasuhan anak itu pada istri, istri minta upah. Nah, ini yang kita akan bahas pada hari ini ya. Ini kemarin sudah panjang lebar kan. Wajibatul rajul, kewajiban seorang laki-laki atau mantan suami fi muamalatil mutallaqati, terhadap istri yang telah dicerai. Kita lihat dalam ayat 231 ini. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa idza talaqtumun nisa, apabila kamu menceraikan istrimu atau istri-istrimu, fabalagna ajalahunna, lalu mereka mendekati akhir idahnya, yaitu 3 bulan 10 hari. Yang dimaksud dengan menceraikan istri-istrimu, wa idza talaqtumun nisa faqarinu intahau iddatihinna, maka harus kau sertai dengan idah, dan apabila berakhir idahnya itu faraji'uhunna, maka apabila menjelang akhir idahnya itu, kalau kamu ingin kembali, ya kembali baik-baik. Wa niyatukumul qiyamu hukaini alal wajhi, dan kamu itu juga kalau menceraikannya, maka niat untuk memberikan atau menegakkan hukum, memberikan hak-hak mantan istrimu alal wajhil mustahsin syar'an wa urfan, dengan cara yang memang betul-betul kita itu niat untuk memperbaiki istri itu. Umpamanya begini, orang bercerai itu ada sebabnya. Apakah karena istri itu dianggap tidak amanah? Maka ketika kita niat menceraikannya, tidak boleh ada unsur kita itu untuk menghina wanita itu. Ini niatnya dalam rangka untuk memperbaiki.
Makanya tadi tolak itu jatuh satu. Boleh balik. Tadi kalau kita memang melihat kesian saya lihatnya ini udah ada perbaikan. Nah, kalau kita itu tidak dengan cara menceraikannya, boleh kita itu pisah ranjang. Tapi tidak boleh melebihi dari 3 bulan 10 hari. Kalau tidak ada ucapan, saya ceraikan kamu. Cara mengajarnya. Tapi boleh juga dengan ketegasan, kita saling ikhtiar untuk memperbaiki diri, dan kamu juga begitu. Daripada kita ribut terus, maka saya ceraikan kamu dengan tolak satu, dengan perjanjian saya ingin berniat untuk kita saling memperbaiki diri. Itu maksudnya, Pak. Makanya kalau terjadi perceraian itu, nah disinilah lihat apakah istri itu bisa kita ajak rujuk atau tidak. Kalau dia masa-masa menunggu masa idah itu, dia tidak ada ucapan menjelek-jelekan kita, apalagi mengumbar aib kita sebagai mantan suaminya. Justru dia kalau ada yang menanyakan, gimana suamimu? Dia orang baik. Tapi kenapa kamu diceraikan? Mungkin saya nggak pantas jadi istrinya, karena dia terlalu baik. Nah, kalau ada ucapan seorang istri yang kita ceraikan mantan istri kita seperti itu, kita tanyakan sama temannya, kita tanyakan pada tetangganya, walaupun kita sudah ceraikan, dia masih menjaga rahasia kita, nggak pernah menceritakan tentang kebaikan dan sebagainya, gitu ya. Kejelekan-kejelekan kita pun dia tutup rapat. Maka kenapa Bapak nggak mau kembali, nggak mau rujuk dengan istri yang sudah kelihatan berubah itu? Karena terjadinya tolak 1, tolak 2, tolak 3 itu memang tolak 3 itu sudah memang patah arang, nggak bisa diperbaiki lagi, nggak ada tanda-tanda wanita itu untuk berubah. Ini maksudnya. Maka Allah mengatakan, "Fabalagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf." Sudah cerai pun begitu, kalau udah 2 kali, kalau memang kamu melihat ada kebaikan-kebaikan, ya, setelah kita ceraikan, tolak 1, boleh kita rujuk. Dan kalau memang tidak ada tanda-tanda baik, kata Allah, aufariquhunna, boleh juga kamu tambahkan saja lagi, ini karena sudah 3 bulan setengah, tidak ada tanda-tanda itikat kamu berubah, maka saya tolak 2. Sampai tambah lagi 3 bulan 10 hari lagi, berarti kan sudah 11 bulan. Tetap aja dia masih ngomongnya juga kasar sama orang, menceritakan tentang kejelekan-kejelekan kita, ya kan? Bahkan kita berikan mereka itu uang untuk masa idahnya, tapi dinafikan, dianggap kita nggak memberikan nafkah masa idah itu. Artinya masih menceritakan kejelekan kita. Boleh, kata Allah, kalau udah begitu, ya sudah. Ngapain kamu pertahankan pernikahan itu? Tapi ingat, kalau kamu mau kembali, ya kembali dengan baik. Kalau kamu mau cerai, cerai dengan baik. Walaupun dia kita anggap sudah nggak pantas lagi buat kita. Ini maksudnya. Ada penekanan, wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Di sini dikatakan kata-kata jangan kamu rujuk
mereka untuk memberi kemudorotan. Kamu rujuk, kamu jadikan dia istri lagi, tapi kamu niat untuk menyiksa, niat untuk menyakiti, supaya dia nggak boleh lagi kenal laki-laki lain. Nah, nggak boleh hal ini, bahaya. Maka dikatakan, wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Barang siapa yang mereka itu baik menceraikannya dengan cara ingin menghinakannya, atau dia rujuk lagi dengan cara menjatuhkan martabat mantan istri kita itu, dan nggak ada kebaikan. Nggak ada niat kita itu untuk memberikan penghormatan, padahal kita udah punya anak, ya kan? Bahkan anak kita sudah gede-gede. Nah, ini dilarang oleh Allah. Maka kata Allah, itu berarti yang demikian itu sungguh kamu telah berbuat aniaya. Atau li ajril i'tidai ala huquqihinna. Atau karena tujuan kamu itu supaya mantan istrimu itu benar-benar terhina. Nggak boleh. Sehingga mereka itu seolah-olah tidak punya hak lagi untuk hidup. Jangan. Makanya kalau kita itu ya bercerai dengan baik. Dan kalau kita rujuk dengan baik. Ini maksudnya. Oleh karena itu Allah menyebutkan, wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Janganlah kamu menjadikan perintah Allah ini, aturan Allah ini, ayat-ayat Allah ini sebagai permainan atau bahan olok-olokan. Ntar gue ceraiin lo, nggak boleh. Itu namanya mempermainkan hukum Allah. Karena tolak gak sembarangan. Atau ntar dia rujuk, setelah itu dicerai lagi. Ntar dia rujuk, setiap berantem ucapannya tolak, tapi enggak jadi cerai. Kan ada orang tuh, perasaan kemarin ribut, waduh kayak Bratayuda lah, di jalan pun ditampar, diseret, udah gue ceraikan kamu. Seminggu kita lihat udah jalan bareng lagi. Ada nggak begitu? Nah, ini bahaya, Pak. Allah katakan jangan kau mempermainkan kata tolak. Jangan pula kamu mempermainkan kata rujuk. Kecuali untuk memuliakan. Kecuali untuk memberikan pelajaran. Tapi janganlah itu dijadikan sebagai ancaman. Nauzubillah min dzalik. Ada hadis. Inna ahalallahu, sesungguhnya bagi Allah itu ada yang dihalalkan wa abghadullah, tapi Allah tidak suka. Apa itu? Hahiya at-talaq, itulah cerai. Walaupun dihalalkan tapi Allah sangat membencinya. Diingat. Wazkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah olehmu semuanya akan nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, ai bin nikahi, di dalam nikah. Nggak ada orang nikah nggak nikmat. Jadi ketika terjadi suatu konflik dalam rumah tangga itu, jangan ingat jeleknya. Jangan kita itu mengingat kejelekannya istri kita. Pasti kita merasakan ada kebahagiaan itu. Hanya di pertengahan umur rumah tangga kita itu terjadi sedikit slack. Meskipun demikian, kalau kita menghitung kenikmatannya pasti lebih banyak. Itu perintah Allah. Nah, manusia ini sangat buruk. Orang baik, sedikit aja dia berbuat jahat yang diingat kejahatannya.
Nah, dalam pernikahan jangan. Walaupun istri kita tuh galak begini begitu, nggak mungkin lah kita itu bisa terjadi menikah dengan istri kita tuh kalau tidak ada kebaikannya. Apalagi bertahan sampai 10 tahun, 15 tahun baru terjadi perceraian. Pasti banyak kebaikannya. Nah, Allah tidak menginginkan kalau kita menikah itu ya kita ingat kejelekannya. Maka akhirnya yang ada itu saling menjelekkan, saling mendiskreditkan. Setiap ketemu kawan, kita nggak pernah membanggakan istri kita sebagaimana seharusnya. Kita dahulu pertama kali kita kenal sebelum ada konflik dalam rumah tangga itu. Kita selalu mengatakan baik, 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 baik. Karena memang hakikat pernikahan itu Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Perempuan itu pakaian kamu dan kamu juga pakaian wanita itu. Artinya apa? Fungsi pakaian itu adalah melindungi, menjaga kekurangan yang ada di tubuh kita. Apakah kita pernah melupakan kalaulah ada orang yang pernah berbuat baik kita, yang membuat kita senang masa hidup kita, karena di penghujungnya ada sesuatu ganjalan, lalu kita melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan kepada kita, tidak boleh. Itu intinya dalam tafsir ini. Nah, sini dikatakan wazkuru nikmatallahi alaikum ay bil islami. Ingatlah olehmu semua bahwa pernikahan yang penuh kenikmatan itu karena kamu nikah itu adalah berdasarkan syariat Islam. Kenapa suatu perkawinan itu dianggap sah, terutama di Republik kita ini apabila menurut keyakinan dua pasang pengantin itu sah. Bahkan tidak boleh kawin campur, satu Islam, satu Buddha, satu Islam, satu Kristen. Nggak boleh. Kenapa? Karena berbeda cara menikahnya itu. Maka hukum pernikahan yang berlaku di negeri kita ini adalah berdasarkan keyakinan pasangan pengantin. Tuh, ingat. Dalam tafsir ini kita lihat ayat 231 ya. Ini merupakan perintah Allah kepada kaum laki-laki jika ia menceraikan salah seorang dari istrinya dengan tolak raj'i, tolak 1, tolak 2, bukan tolak 3 ya. Maka ia sebagai mantan suami harus menyelesaikan urusan ini dengan baik. Tadi sudah saya sampaikan. Jangan ada unsur saling menyakiti, jangan ada unsur saling menjelek-jelekan, ya. Jangan digantung. Yaitu pada saat si istri sudah menyelesaikan masa iddahnya 3 bulan 10 hari, ya, harus ada kepastian, harus ada ketegasan dari laki-laki. Dan yang tinggal hanyalah sisa waktu yang memungkinkan baginya untuk merujuknya. Jadi apabila sudah 3 bulan 10 hari kita berikan pelajaran itu, maka hari ke-3 bulan ke-10 hari itu harus ada pernyataan. Dan Neng, kita rujuk aja. Gimana Neng? Kita selesaikan saja sampai di sini. Kayaknya kita belum ada perubahan. Sampai 7 bulan kemudian kita lihat istri, Bang, saya udah berubah. Coba kamu perhatikan saya. Dan kita membenarkan. Lalu istri mengatakan, saya pengen balik lagi. Nggak ada alasan. Itu kita menolak. Kecuali kalau istri itu memang tidak memberikan tanda-tanda perubahan. Ya, saya sih mau aja rujuk. Ingat, waktu saya jatuhkan tolak kamu dengan perjanjian, saya akan rujuk kamu kalau kamu mau berubah. 1, jangan lagi suka minjem uang. Yang kedua, jangan lagi kamu suka
ngerumpi sama tetangga sana kemari. Yang ketiga, jangan sampai kamu juga suka bohong. Kalau memang kamu sudah menyatakan semua kamu sudah tinggalkan itu, bismillah, saya rujukkan. Itulah apa? Cara dengan baik, tidak ada pilihan. Jadi kalau istri itu sudah bertobat, istri itu sudah berjanji, saya sudah memenuhi semua permintaan abang, silakan nanti diceraikan saya kembali yang kedua. Kalau setelah kita kembali saya melakukan kesalahan yang sama. Jadi memang perkawinan itu yang penting ada komunikasi. Kalau sudah nggak ada komunikasi, nggak bisa diselesaikan. Sebuah segala satu dengan perjanjian. Ini maksudnya. Maka kata-kata yaitu mengembalikan si istri ke dalam ikatan pernikahannya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik tadi. Sesuai dengan perjanjian waktu kita menceraikan. Maksudnya dia harus mempersaksikan rujuknya itu kepada orang lain, karena tadi sudah terjadi tolak satu. Kecuali kalau dia merujuknya ketika masa idah belum jadi, baru 3 bulan, dan yang kita kembali aja, gak harus disaksikan. Tapi kalau sudah masa idah itu habis, dia mau kembali, harus minta disaksikan oleh teman, oleh orang dekat. Diingat, ya. Dengan berniat bukan untuk menggantung. Ditanya begini, bang, lu mau rujuk lagi sama gua? Tujuan lu, ya gua pengen gauli lu lagi, sah. Karena ada orang merujuk semata-mata karena anak, lalu dia tidak berikan nafkah batin, nggak sah. Itu menyakiti namanya. Kalau anak sih bisa diurus orang lain, tapi kalau kita itu menjaga, mengembalikan perkawinan itu dengan menggantung istri, tidak mau kita campuri, maka dengan demikian ini yang dimaksud dikatakan memberikan kedurutan pada istri itu. Nggak boleh. Tadi ada wala tudarruhunna litudayyiku alaihin. Janganlah kamu rujuk tapi untuk menyusahkan, mempersempit kehidupan wanita itu. Ini hanya Islam, Pak. Kalau yang lain tuh nggak punya aturan seperti ini. Lihat. Atau ia boleh menceraikannya, yaitu membiarkannya hingga idahnya selesai dan mengeluarkannya dari rumahnya dengan cara yang baik tanpa adanya pertikaian. Jadi kalau emang kita Neng, kayaknya nggak bakal ketemu lah. Jadi kamu juga saya kasih catatan nggak ada progresnya. Ya kalau memang kamu mau kembali ada persyaratan, tapi nggak boleh bertengkar. Kalau kita kan cerai itu selalu diiringi dengan pertengkaran, yaitu salah. Awalnya pertengkaran, tapi nggak ada yang bisa dibicarakan. Semua orang ingin memperbaiki. Ini maksudnya. Tanpa adanya pertikaian, perkelahian, dan tanpa ada saling mencaci, maki atau menceritakan atau mengungkapkan tentang kejelekan-kejelekannya. Saya orang Betawi. Orang Betawi itu kalau cerai itu benar-benar jadi debu kadang-kadang. Karena di muka umum itu diceritakan begini begitu, nggak boleh. Kecuali dalam persidangan. Setelah itu nggak boleh lagi. Karena kalau hakim menanyakan itu kita harus jujur. Tapi selain pada hakim, nggak boleh kita menceritakan kekurangan istri, kekurangan suami. Kejelekan pasangan kita nggak boleh, haram hukumnya. Itu wasibabuhu usuk.
fasik kita. Ingat. Dan Allah Ta'ala berfirman, wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Maka jangan kamu mempertahankan perkawinan itu dengan maksud untuk menyakiti atau menggantung kehidupan mantan istrimu. Ini bahaya, Pak. Itu nggak boleh ya. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humuz wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Kemarin. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka kata Allah, sungguh telah dia berbuat zalim pada dirinya. Ini nauzubillah min dzalik, yaitu dengan melanggar hukum Allah. Dan firman Allah, wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Al-Hasan al-Basri, Qatadah, atau Al-Husaini, Rabi bin Anas, dan Muqatil bin Hayyan mengatakan, kata-kata janganlah kamu jadikan hukum Allah sebagai permainan, kata para ulama ini, ya, yaitu seorang suami yang menceraikan istrinya seraya berucap, aku hanya main-main. Nauzubillah min dzalik. Umpamanya gini berantem, bang, lu udah ceraiin gua. Gua tadi gertak lu aja main-main. Ini namanya mempermainkan hukum Allah. Tadi sudah dalam muqaddimah saya, jangan sampai bapak karena pengen istrinya berubah, tapi dikit, lah gue ceraiin lo kalau begini. Nggak boleh itu, Pak. Dan itu mempermainkan hukum Allah. Kata siapa? Kata Imam Hasan Basri, kata Qatadah, kata Ata'il Husaini, dan juga kata Rabi bin Anas. Begitu pula kata Muqatil bin Hayyan. Atau memerdekakan budak, atau menikahkan dengan mengatakan, umpamanya sama dengan, nih lu ya, kalau lu mau melayani gua, maka lu gua merdekakan. Itu juga mempermainkan ayat. Kalau memerdekakan budak itu, jangan kamu karena ingin dilayani, datanglah dari hati nurani. Itu maksudnya. Jadi sama dengan orang menceraikan. Atau gini, kalau lu bisa begini begitu, gue jadikan lu istri. Seorang wanita pasti mengharapkan. Dan janganlah kita itu sebelum menikah, tapi kita sudah menjanjikan begini begitu. Lo kalau mau terima lamaran gue buatin rumah. Ada nggak yang begitu? Loh, jangan diucapkan. Kalau memang kamu menikah dengan dia, jadikan saja rumah itu sebagai mas kawinnya. Itu yang nggak boleh, sama mempermainkan hukum Allah. Kenapa? Nggak boleh wanita itu akan ditikahkan dengan iming-iming. Jadi menceraikan nggak boleh, memerdekakan budak dengan iming-iming nggak boleh. Datangkanlah dari hati nurani lebih dulu. Ini juga sebagaimana pernyataan Al-Hasan Basri dan para ulama lainnya tadi. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman Allah, wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Asbabun nuzulnya seperti itu. Jangan kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan, yaitu dengan kita merujuk tapi dengan iming-iming, ya, kita menceraikan sebagai ancaman, padahal cerai itu main-main jadi, apalagi serius. Kawin begitu juga, main-main jadi, apalagi serius. Umpamanya bapak punya anak laki-laki, teman bapak bilang, udah anak lu kasih gua aja, gua jadikan istri gua. Terus bapak bilang, ya udah gua nikahin lu.
Akhirnya laki-laki itu serius. Oh, gua tadi main-main aja. Jadi Pak, sebenarnya begitu kata, udah gua tikain sama anak gua. Ada 2 saksi, jadi sudah. Maka mesti dijaga itu. Nah, tolak pun seperti itu. Maka tidak boleh kita mempermainkannya. Ibnu Mardawi meriwayatkan dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, yang menceritakan dari Nabi SAW, ada seorang yang menceraikan istrinya dengan main-main dan tidak bermaksud talak yang sebenarnya. Didengarlah oleh Nabi, ya Rasulullah, saya kan hanya main-main aja supaya istri saya itu jangan macam-macam sama saya. Turunlah ayat ini, wala tattakhidhu huzwa wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Ini enggak boleh. Nauzubillah min dzalik, Pak ya. Kalau kita masuk larangan itu, perkawinan itu bahaya. Ini kata Abdullah bin Abbas. Maka Allah menurunkan firman Allah, wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, janganlah kamu jadikan hukum Allah sebagai permainan. Maka menurut beberapa riwayat jadi cerai. Padahal main-main tadi itu. Kemudian Rasulullah mengharuskan talak baginya. Ceraikan yang sebenarnya. Dipanggil sama Nabi, mana istrimu? Aku saksikan. Ucapkan tolak yang sebenarnya. Nangis laki-laki itu. Ya sudah, kata Nabi. Ayatnya diteruskan. Tunggu 3 bulan 10 hari. Kau tidak boleh campur. Kalau kau campur, maka sebaiknya kamu minta disaksikan kembali. Tadi terusnya ayat itu. Nih, kalau kita lihat dalam ayat ini, Pak. Berkenaan dengan hal itu, ada sebuah hadis yang dengan masyhur diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Hurairah, yang menceritakan Rasulullah bersabda, ada 3 perkara yang bersungguh-sungguh dianggap sungguh-sungguh dan main-main juga dianggap sungguh-sungguh. Apa di antaranya itu? Nikah, tolak, dan rujuk. 3 itu. Nikah, tolak, rujuk, kembali. Nggak boleh main-main. Jadi kalau kata kita, udah Neng, gua rujuk lu. Rujuk. Udah Neng, gua tolak lu. Tolak. Masa idah sudah. Nih, harus serius. Maka dengan demikian firman Allah, wazkur nikmatallahi alaikum. Kenapa Islam begitu tegas mengenai tentang soal pernikahan, perceraian, dan kembali kita rujuk, yaitu berupa pengutusan Rasulnya dengan membawa petunjuk dan penjelasan kepada kalian. Wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah, dan Allah yang telah diturunkannya Allah kepadamu, yaitu tentang Al-Quran ini, dan juga al-hikmah, pelajaran, yaitu sunnah, yaizukum bihi, dan apa yang Allah turunkan tentang mengenai aturan cara orang menikah, cara orang menceraikan, cara orang merujuk, ya, cara orang kembali memberlakukan masa iddah, dan setelah itu bagaimana. Ini adalah merupakan suatu bukti bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bahwa wanita itu tidak boleh dipermainkan. Dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, insya Allah hidup kita itu akan lebih baik. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, sehingga
tidak ada suatu perkara pun yang tersembunyi darinya dari seluruh urusan kalian, baik yang rahasia ataupun yang terang-terangan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kalian atau semua itu. Jadi kembali kepada hukum Allah. Kalau kita itu menceraikan, merujuk, atau kalau kita itu gak mau menikah, maka Allah tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita semuanya. Dan masuk dalam ayat 32, wa idza talaqtumun nisa, maka apabila kamu menceraikan istrimu lalu habis masa idahnya, maka janganlah kamu, hai para wali, menghalangi mereka untuk rujuk, atau kalau memang suaminya ingin menceraikan, ceraikan. Itu orang tua. Jadi kalau anak kita ini bercerai, ya masa idahnya kita tunggu saja. Kalau masa idahnya udah sampai, kita tanya, ini gimana lu berdua, mau diterusin nikah ini atau mau sampai di sini aja? Orang tuanya bertanya begitu. Jangan sampai anaknya itu digantung. Adapun ayat 232, ini intinya seorang suami, seorang ayah apabila anaknya sudah menyatakan bercerai dan masa idahnya habis, maka punya kewajiban bertanya pada menantunya. Kalau kita punya anak perempuan, terjadi perceraian, masa idahnya habis, wajib kita sebagai ayahnya, kita sebagai kakaknya menanyakan, gimana nih anak saya, gimana nih adik saya. Nggak jadi deh Pak, saya mau rujuk saja. Maka wajiblah ayah itu menikahkan lagi. Udah, gue nikahin lagi loh, seperti semula. Masalahnya sekarang mas kawinnya. Karena syarat pernikahan itu ada mas kawin. Walau bi khatamin hadidin. Maka itu jangan main-main. Rujuk pertama, kedua, kalau dia rujuk lagi, pas kawin lagi minta. Dan bebas itu wanita memintanya. Nah ini maksudnya. Maka kata wa idza talaqtumun nisa, apabila seorang laki-laki menceraikan wanita, fabalagna ajalahunna, setelah itu sampai masa idahnya 3 bulan 10 hari, fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradau bainahum bil ma'ruf. Maka ya boleh menikahinya, atau tadi boleh menceraikannya, tapi dengan cara saling ridho, nggak boleh dipaksa. Lu mau lagi nggak, gue rujuk, nggak boleh. Jadi seorang suami bertanya, inilah, maka seorang janda boleh menikahkan dirinya. Maksudnya menikahkan dirinya bukan berarti dia boleh di hotel nikah berdua-duaan, bukan itu maksudnya. Kalau kita punya anak janda, anak kita mengajukan, ya aku mau kawin ya sama laki-laki ini, kita nggak boleh. Jangan nak, nggak boleh. Yang kita boleh, apakah kamu sudah berpikir panjang? Apakah kamu sudah kenal laki-laki ini? Sudah ya, saya sudah berpikir panjang. Ya sudah, nikahkan. Jangan, lu nikah enak aja seperti itu, nggak boleh. Kalau gadis boleh juga. Itu maksudnya. Nah kita lihat sini. Sababun nuzul ayat ini, Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang yang menolak istrinya dengan tolak 1 atau tolak 2, yang boleh dia rujuk. Kemudian istrinya menjalani idahnya, dia enggak melakukan hubungan sebadan selama 3 bulan 10 hari dan selesai. Setelah itu terpikir olehnya keinginan untuk menikahi. Laki-laki ini ingin merujuk. Lalu dia merujuknya, maka si wanita itu pun menerima. Tetapi para walinya melarang hal itu. Jangan, gua nggak suka lagi punya menantu dia. Mendingan terusin aja, tolak udah.
Gua nggak sudi laki-laki itu begitu Pak jawabannya. Maka turunlah ayat ini. Orang tua itu menghalang-halanginya. Lalu Allah Ta'ala melarang mereka menghalang-halanginya. Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ali bin Abi Thalha, dari Ibnu Abbas pula, bahwa seorang ayah tidak boleh menghalang-halangi menantunya yang akan merujuk kembali anaknya. Ini Pak, ingat ya, ini Quran. Demikian juga yang dikatakan oleh Masruq, Ibrahim bin Naqai, Az-Zuhri dan Ad-Dahak, bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut, yaitu seorang ayah menghalang-halangi menantunya yang akan rujuk kembali dengan anaknya, padahal anaknya menyetujui dengan penuh sepenuh hatinya gitu. Maka turunlah ayat ini berkenaan dengan peristiwa tersebut, dan mereka pun berkata, inilah zahir atau makna yang tampak jelas dari ayat tersebut, bahwa seorang ayah tidak boleh menghalang-halangi anaknya yang akan rujuk kepada mantan suaminya, ataupun seorang janda yang sudah ditolak oleh tolak 3 oleh mantan suaminya, lalu anak perempuannya itu mengajukan calon suaminya, ayah tidak boleh menolak. Ingat itu Pak. Dalam ayat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa seorang wanita tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan dirinya sendiri, tetapi harus ada wali baginya dalam pernikahan. Ingat, kasus di hotel, seorang kiai menikah dengan seorang wanita pada waktu itu, gitu kan? Saya sudah menikah di hotel, bukan saya zina. Ditanya oleh hakim, siapa walinya? Allah. Siapa saksinya? Dia nggak bisa menjawab. Nah, ini jelas. Orang yang membolehkan seorang wanita menikahkan dirinya pada laki-laki dengan dari Allahu waliyul ladina amanu, itu adalah ajaran Syiah. Disitulah kesesatan Syiah. Karena dia membolehkan. Maka kalau orang kawin kontrak nggak pakai wali, wanita tuh nikahkan dirinya. Saya nikahkan diri saya dengan abang selama 7 hari 7 malam. Dalam Islam nggak boleh. Ini bantahan bahwa seorang wanita walaupun dia janda nggak sah nikah tanpa wali. Apakah itu ayahnya? Apakah itu pamannya? Apakah itu kakeknya atau kakak adik laki-lakinya? Ingat itu Pak. Kan dulu pernah heboh tuh. Hingga akhirnya rame lah di kalangan Kiai NU Jawa Timur. Ketika ditanya, karena dia adalah orang pintar, ini pendapat siapa? Daud Zohiri. Ya benar. Nanti kita lihat pendapat itu. Padahal ayat itu sudah dimansuh dengan turunnya ayat ini. Nggak berlaku lagi wanita menikahkan dirinya. Sebelumnya boleh. Ini ayat begitu perang Tabuk ya, selesai perang Tabuk diturunkan ayat ini, nggak ada lagi sudah yang namanya kawin kontrak, yang namanya wanita menikahkan dirinya, nggak ada lagi. Ada juga meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Maqil bin Yasar Al-Muzni dalam saudara putrinya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Hasan bahwa saudara putra Maqil dan Yasar telah dicerai oleh suaminya. Lalu ia meninggalkan hingga istrinya itu menyelesaikan masa iddahnya. Kemudian ia melamarnya kembali, tetapi Maqil bin Yasar menolaknya sebagai kakak. Maka turunlah ayat ini yang melarang kakak itu kepada adik perempuannya yang akan merujuk atau dirujuk oleh mantan suaminya. 2. Demikianlah diriwayatkan oleh Abu Daud. Ketiga sekarang, At-Tirmizi ya, dan Ibnu Majah. Dan hadis tersebut disahihkan oleh Tirmizi dan lafaznya berasal dari Maqil bin Yasar bahwa ia pernah menikahkan saudara perempuannya dengan seorang dari kalangan kaum muslimin pada masa Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Maka hiduplah ia bersama suaminya itu, lalu ia menceraikannya dengan talak satu, dan ia tidak merujuknya kembali hingga wanita itu menyelesaikan idahnya. Tetapi suaminya itu ternyata masih mencintainya, dan mantan istrinya pun masih mencintainya suaminya. Kemudian ia melamarnya kembali, dan walinya dilarang untuk menghalanginya. Itu contoh sama riwayat ini. Simpulan, demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan ada hak tersebut disahihkan oleh Tirmizi, dan lafadznya berasal dari Muqil bin Yasar bahwasanya ia pernah menikahkan saudara perempuannya dengan seorang dari kalangan kaum muslimin pada masa Rasulullah, maka hiduplah ia bersama suaminya itu, lalu menceraikannya dengan talak satu, dan ia tidak merujuknya kembali hingga wanita itu menyelesaikan idahnya. Tetapi suaminya itu ternyata masih mencintai, dan si wanita itu pun masih mencintai mantan suaminya. Kemudian ia melamarnya kembali. Makil pun berkata padanya, "Hai si dungu, anak orang dungu, aku telah menghormatimu dan menikahkanmu dengannya, tapi engkau marah, menceraikan akhir hayatmu, menceraikannya. Demi Allah, ia tidak akan pernah kembali kepadamu." Artinya kakaknya ini, kedua kakaknya mengatakan mengharamkan untuk melakukan rujuk itu hingga akhir hayatnya. Dan Allah mengetahui hajat laki-laki pada mantan istrinya tersebut dan hajat wanita itu pada mantan suaminya, maka dia pun Allah menurunkan ayat ini untuk menyatakan bahwa kakaknya itu Makil bersalah karena melarang adiknya yang akan dirujuk oleh mantan suaminya, sampai turun ayat. Makanya Pak, di zaman Nabi paling enak hidup. Kalau ada masalah diadukan pada Nabi, ayat turun. Kita bagaimana sekarang? Tinggal cari Qur'annya. Ini ternyata hukum berlaku sepanjang masa. Maka ketika Makil bin Yasar mendengarkan, maka ia pun berkata, "Aku mendengar dan menaati Robku." Akhirnya dicabutlah larangannya itu. Sudah, sekarang nikahlah kamu. Itu orang dulu kalau sudah turun ayat, ya udah mereka ngalah. Nah, maka firman Allah, "Dzalika yu'adzu bih." Inilah nasihat dari Allah. Man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Bagi orang yang menyatakan dia beriman kepada Allah, ikuti walaupun kamu gak suka pada mantan suaminya itu. Kau bilang dungu, anak orang dungu gitu kan. Tapi ketika ayat itu turun, dicabut pernyataannya, sudah nikahlah kamu. Maafkan saya karena dulu ayat itu belum turun. Itu begitu, Pak. Maksudnya kami adalah kami atau Allah melarangnya, yaitu tindakan para wali menghalangi pernikahan wanita dengan calon suaminya atau merujuk calon istrinya itu. Man kana minkum, kepada orang yang antara kamu, ya hai sekalian manusia, yu'minu bil yaumil akhir, kalau kamu memang merasa beriman kepada Allah dan yaumil akhir, artinya beriman kepada syariat Allah, takut akan ancaman dan azab Allah Ta'ala di akhirat kelak, serta mengimani akan adanya pahala atau pahala di sana, dzalikum azka lakum wa athhar, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Artinya daripada kamu berzina atau kamu rujuk sembunyi-sembunyi, itu lebih baik. Dah, wallahu alam. Ada pertanyaan, Pak? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.